Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan itu membaca kitab Al-Uthulul Thalasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Itu pada halaman yang terakhir dari buku ini, yaitu waftaradallahu ala jami'il ibadil kufri bitaghuti wal imani billah wal imana billahi. Itu Allah SWT telah memfardukan atau telah mewajibkan atau telah memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yaitu kufra bit-taghut, untuk kafir kepada taghut, wal imana billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan berkata Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya. Siapa itu Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim adalah murid dari Ibnu Taimiyah, itu rahimahullahu ta'ala. Itu murid dari Ibnu Qayyim adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ibnu Qayyim adalah guru daripada Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Nah itu Ibnu Qayyim ini adalah guru dari Imam Ibnu Katsir. Guru dari Imam Ibnu Katsir. Berkata Imam Ibnu Qayyim, yaitu tentang taghut. At-taghutu, taghut itu beliau jelaskan apa itu taghut, yaitu ma tajawaza bihil abdu, segala sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba, yaitu segala sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba, itu haddahu min ma'budi, baik segala sesuatu itu disembah, au matsbu'i, atau diikuti, au muta'in, atau ditaati. Nah itulah definisi taghut yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, yaitu apa-apa segala sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba secara berlebihan, yaitu baik itu disembah ataupun diikuti ataupun ditaati. Itulah taghut. Kemudian kata Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, wa taghawitu kathiratun, yaitu taghut itu sangat banyak. Jadi taghut itu sangat banyak. Kemudian waru'usuhum khamsatun, dan yang paling besar atau kepala-kepala taghut itu, artinya taghut-taghut yang paling besar itu, kepala-kepalanya
Iaitu ada 5. Jadi ada 5 kepala-kepala gadangnya. Tauhid itu, induk angkangnya. Tauhid itu. Ada 5. Yang pertama adalah iblis. Laknatullah alaih. Yang pertama adalah iblis. Iblis adalah tauhid yang paling gadang. Itu iblis. Iblis kalau iaitu dari bangsa jin yang ketika diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis enggan. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah kata Allah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan sombong. Dan akhirnya iblis itu jadilah dia divonis menjadi orang kafir. Jadi divonis dia menjadi kafir oleh Allah. Itu nak mau sujud kepada perintah Allah. Di tauhid yang paling gadang itu adalah iblis. Dan juga syaitan-syaitan, itu jin-jin yang kafir dari bangsa jin. Itu syaitan-syaitan. Itu semuanya adalah tauhid. Itu semuanya adalah tauhid. Jadi kalau ada orang berlindung kepada jin, berarti dia telah berlindung kepada tauhid. Ketika ada orang meminta kepada jin, berarti dia telah meminta kepada tauhid. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak pernah meminta kepada jin, tapi Nabi Sulaiman memerintahkan para jin-jin itu. Dipasuhnya di Nabi Sulaiman maka raja. Disuruhnya Nabi Sulaiman, tidak disembah oleh Nabi Sulaiman. Tapi kalau selain dari Nabi Sulaiman, tidak akan bisa memerintahkan jin. Kecuali jin itu disembah dulu, barunya mau diserayu. Baru namanya disuruh. Ketikanya disembah. Jadi kenapa orang, yaitu para dukun bisa menyerayu jin, menyuruh jin? Karena jin itu disembahnya. Jin itu kalau tidak disembah, tidak mau disuruh. Diberi syarat-syarat tertentu kepada jin itu. Kau ayam hitam lah, macam-macam lah, bangkai ayam ditinggal nalang lah, saja yang diminta jin tu dia pergi jin tu. Berarti jin tu baru namanya disuruh. Berarti jin itu bukanlah diserayu, tetapi para jin itu disembah dulu. Nah, jadi menyembah jin berarti menyembah tauhid. Nah, itu tu. Jadi menyembah jin adalah menyembah tauhid. Berlindung kepada jin berarti berlindung kepada tauhid. Sebab jin, syaitan itu adalah tauhid yang paling gadang. Nah, itulah makanya dakwah tauhid itu dakwah dan tak boleh ditinggalkan. Itu sekalipun nyawa awak itu dijemput oleh malaikatul maut, sementara awak tetap akan menyampaikan dakwah tauhid. Tak bisa dakwah tauhid ditinggalkan. Nabi Muhammad SAW yaitu 23 tahun berdakwah. 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, tetap menyampaikan tauhid. Bahkan akhir dakwah Nabi SAW menjelang wafatnya, yaitu apa kata beliau? La'anallah Yahudu wa Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara dan Nasrani. Itu ittakhazu kuburu anbiya'ahum masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, tetap dakwah Nabi adalah tauhid sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Bahkan Nabi SAW dilarang berdakwah dengan tauhid. Itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau engkau Muhammad ingin pangkat yang tinggi, kami beri, tapi tinggalkan dakwah tauhid. Kalau engkau mau istri yang cantik, kami carikan, tapi tinggalkan dakwah tauhid. Kalau engkau mau kekayaan, kami beri, tapi tinggalkan dakwah tauhid. Nabi SAW tidak mau. Tidak mau. Maka Allah turunkan ayat,
Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Artinya Nabi tidak akan pernah meninggalkan dakwah tauhid. Begitu juga dakwanya para ulama salafus saleh, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan lain-lain, seluruhnya menegakkan dakwah tauhid, seluruhnya. Bahkan yang mengarang kitab Syarhus Sunnah Imam Barbahari, yaitu tetap menyampaikan dakwah tauhid sampai wafat beliau, sehingganya ketika beliau wafat tidak ada yang menyolatkan jenazah beliau kecuali 2 orang saja. 2 orang saja namun menyolatkan jenazahnya, dia saking bencinya orang kepadanya. Tapi dicolik di orang dari luar, kira ribuan orang menyolatkan jenazahnya di dalam masjid. Siapakah itu? Apa kata para ulama? Bisa saja itu adalah para malaikat Allah yang menyolatkan jenazah Imam Barbahari yang menulis kitab Syarhus Sunnah sampai akhir hayatnya menyampaikan dakwah tauhid sampai akhir hayatnya. Bapak dan ibu hamba Allah yang berbahagia, jadi tauhid yang pertama adalah syaitan. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yaitu wa man ubidahum wa huwa rada wa huwa radin, dan siapa saja yang diibadahi dan dia redha diibadahi. Itu tauhid itu. Siapa saja yang diibadahi, yang orang tunduk kepadanya dan inya redha orang tunduk kenya, itu adalah tauhid. Itu seperti Fir'aun, yaitu orang mengibadahinya, tunduk orang kayaknya. Itu Fir'aun itu tauhid. Fir'aun itu tauhid. Tetapi walaupun Fir'aun itu tauhid, tapi Nabi Musa alaihissalam tetap diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun itu dengan lemah lembut. Wahai Musa, datangilah Fir'aun itu, dakwailah dia dengan lemah lembut. Innahu tagha, kata Allah, sesungguhnya dia itu tauhid, dia itu telah melampaui batas. Tetap didakwai oleh Nabi Musa dengan lemah lembut. Akhirnya ketika beliau tidak mau didakwai, akhirnya Musa alaihissalam meninggalkan Fir'aun, ditinggalkan Fir'aun. Pindahlah Nabi Musa dari Mesir, yaitu pergi ke negerinya, yaitu ke negeri Madian, tapi dikoja di Fir'aun. Itu mau dibunuh oleh Fir'aun, tetapi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah bersama pengikutnya, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Jadi siapa-siapa yang redha dia diibadahi, berarti itu adalah tauhid. Ini dikecualikan, yaitu para nabi dan orang-orang soleh, itu bukan tauhid, sebab mereka tidak redha diibadahi. Nabi alaihissalam, Nabi SAW, yaitu ketika para sahabat masuk ke dalam ruangan, waktu itu Nabi sedang duduk, yaitu waktu itu Nabi sedang duduk, datanglah para sahabat waktu itu, maka sujud kepada Nabi SAW, dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kalian jadikan aku seperti, yaitu orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian jadi nambung benda itu. Tak boleh Nabi Muhammad SAW dah. Bahkan ketika Muaz bin Jabal pulang dari negeri Syam, yaitu Muaz tunduk kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Yaitu, mahaza, ada apa ini? Ada apa? Mangga kau, kata Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, saya lihat tadi di negeri Syam, yaitu orang-orang itu sujud kepada uskup mereka. Lalu saya berijtihad, saya berkeyakinan engkau lebih berhak bagi saya untuk saya sujud kepada anda. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak boleh, kata Nabi Muhammad SAW, jangan engkau sekutukan aku dengan Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad tidak redha dia, yaitu orang sujud kayaknya dah. Jadi orang-orang yang redha orang sujud kayaknya, itu ya tauhid itu. Dan Nabi dan orang-orang soleh tidak redha orang-orang sujud kepadanya. Sehingganya
Nabi dan orang-orang soleh tak bisa dikatakan taghut. Sekalipun iaitu kubur-kubur orang-orang soleh dikeramatkan oleh orang, tetapi orang soleh itu tak bisa dikatakan taghut dah. Orang yang mengkeramatkan kau yang salah, dan orang soleh yang dalam kubur itu tak salah gitu dah. Sebabnya tak redonya dah orang sujud-sujud kayaknya. Andaikan nyu masih hidup, orang tak redo, nyu tak redo lagi orang sujud kayaknya tu dah. Kau masih hidup orang-orang soleh itu tidak redo kayaknya orang-orang sujud kayaknya tu. Tapi nyu dah meninggal, tu balai. Jadi orang sujud ke kuburannya. Ini salah. Jadi itulah taghut. Siapa yang diibadai dan dia redha diibadai, itu taghut. Kemudian taghut itu kata Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, wa man da'an nasa la'iba, yaitu wa man da'an nasa ila ibadati nafsih, yaitu orang yang mengajak orang lain untuk mengibadahinya. Itu orang yang mengajak orang lain supaya orang lain mengibadahinya, itu taghut. Itu seperti Namrud laknatullah alaih di zaman Nabi Ibrahim. Namrud mengajak manusia supaya orang-orang mengibadahinya, itu taghut. Itu Namrud, itu taghut. Itu orang yang diajaknya orang lain supaya mengibadahinya. Sujud-sujud kayaknya. Mungkinnya keturunan darah biru kayaknya. Sujud orangnya. Tira orang-orang keraton itu. Sujud kayaknya pula kerajaan itu. Asli sujud kayaknya. Itu diajaknya orang supaya sujud kayaknya. Itu adalah bagian dari taghut. Kemudian wa man idda'a syai'an min ilmin ghaib, dan siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu gaib, itu taghut itu. Ini wajib kita ingkari. Itu mengakunya tahu dengan urusan yang gaib. Hilang barang awak atau pacalian kenyo. Di mah agak ambah. Situ mah dilarian ada orang. Cilok ada orang. Yang mencilok barang apa aku bancik lalik di punggungnya. Banyak mencilok lalik di punggung orang. Itu kecilnya. Tapi barangnya hilang tak tahunya. Dia mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini salah. Kalau bisa diketahui itu barang-barang yang gaib itu dengan orang-orang yang mengaku seperti itu, tentu tidak perlu ada oleh iaitu pemberantas korupsi. Itu tidak perlu tahu leh. Cuba lihat saja dia. Siapa orang korupsi di Kopak tunjukan dia. Kalau tahunya dengan yang gaib, tunjuk sendirinya. Aku korupsi kau. Apa korupsi? Ni mah tahu. Aku tahu dengan yang gaib. Itu tak perlu mengetahui le, iaitu dibuat di pemerintah, iaitu untuk memberantas korupsi. Cari saja di orang-orang itu tu. Di orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib itu. Ini ada tu dah. Bohong itu. Itu seperti yang dipromosikan di majalah-majalah. Itu Joko Bodo. Ada Joko Bodo namanya. Iaitu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nama saja Joko Bodo. Joko Bodo namanya. Mengetahui perkara-perkara yang gaib kecilnya. Ini salah. Ini taghut. Ikut taghut kau. Aku nan taghut sebenarnya. Kemudian wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapa saja yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah SWT, itu taghut itu. Itu Allah katakan hukum ini haram, sementara dia mengatakan hukum itu halal. Allah katakan hukum ini halal, sementara dia mengatakan itu adalah haram. Pandai-pandai saja ini menentukan halal dan haram, ini adalah taghut. Dan banyak di dalam hadis-hadis sebagaimana turunnya ayat, yaitu surah At-Taubah ayat 31. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanuhum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka, yaitu menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka jadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah untuk itu, illa liya'budu ilahan wahida, melainkan untuk mengibadahi yaitu ilah yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ketika turun ayat ini, yaitu yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim At-Ta'i bertanya kepada Nabi SAW. Dia dahulu mantan Kristen, kemudian dia telah menjadi sahabat Nabi. Apa kata Adi bin Hatim? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yaitu innahum lam yakunu ya'budunahum, mereka tidak menyembah rahib-rahib tersebut wahai Rasulullah. Saya menyaksikan. Kamu saksikan itu. Dibelanya deknya. Dulunya mantan itu dia coliak, tak adanya menyembah-nyembah orang-orang alimnya itu dari Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bal innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahum haram fattaba'uhum. Bukankah tak kala para rahib tersebut mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, lalu kalian ikuti mereka. Itu kata Nabi. Kata Adi bin Hatim, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, kalau itu memang benar. Lalu kata Nabi, fatilka ibadathum lahum, itulah bentuk peribadahan mereka, yaitu kepada rahib-rahib mereka. Nah, jadi kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, yaitu sibran bi sibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalian akan ikuti mereka sampai mereka masuk ke lubang dap, kalian pun masuk. Apa kata para sahabat? Al-Yahudu wa Nasara ya Rasulullah. Apa yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Kalau bukan mereka siapa lagi? Kalian ikuti cara-cara mereka. Mereka halalkan yang diharamkan Allah, kalian pun seperti itu juga. Aduju orang-orang awak yang serupa itu. Kata buyanya, tak boleh makan daging. Kata pengikutnya, ayolah guru, dapat alun dah tak makan daging kami. Tapi gurunya lain makan daging juga. Jadi mereka ikuti orang-orang alim mereka dalam masalah halal dan haram. Ketentuan Allah mereka bantah dari orang alim mereka, lalu diikuti oleh pengikut-pengikut mereka. Ini bagian maksud yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu mereka berhukum dengan apa yang tidak Allah turunkan. Halal haram kecil Allah, halal kecilnya. Haram kecil Allah, halal kecilnya. Halal kecil Allah, haram kecilnya. Atau balik saja dari ketentuan Allah. Inilah bentuk tauhid yang dikatakan oleh Allah SWT. Dalilnya firman Allah SWT, yaitu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan dalam agama. Tak boleh orang lain dipasuk masuk Islam. Tapi ketika orang lah Islam, wajib mengamalkan Islam. Ibaratkan awak punya sekolah favorit, tak boleh orang lain dipasuk masuk sekolah awak dah. Tapi ketika orang lah berada di sekolah awak, wajib mengikuti aturan-aturan yang ada dalam sekolah awak. Begitu. Orang Islam wajib dipasuk untuk mengamalkan ajaran Islam. Tapi orang luar Islam tidak ada dipasuk untuk masuk Islam. Tak ada dipaksa. Kemudian qad tabayyana rusdu minal ghai, karena telah jelas jalan yang lurus, jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Lah jolek. Jale Islam kau benar. Tak ada kitab-kitab yaitu yang bertentangan isinya, kecuali kitab-kitab ajaran lain tu yang tantangan isi itu. Kitab Injil iko lah cakap isinya. Sebab Injil itu telah dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta mereka. Dan kitab Al-Quran di mana saja tetap bahasanya bahasa Arab. Tetap bahasa Arab. Dengan iramanya pun dengan yang Allah turunkan. Tanda panjangnya, dengungnya, itulah iramanya Al-Quran. Tak boleh di irama-iramai menulis bahasa-bahasa awak. Irama salong bagi Al-Quran tak boleh tu. Al-Quran kau lihat turunkan dengan iramanya yang telah ditentukan oleh Allah. Kau tanjung panjang sahalif, kau panjang dua alif, kau panjang kau dengung, kau iklab, kau ikhfa, kau izhar, lah dijolekkan. Itu iramanya Al-Quran. Itu saja irama artinya. Apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Lah jelas petunjuk yang benar dengan yang salah, yaitu dalam Al-Quran telah jelas. Kemudian faman yakfur bitaghut, siapa yang kafir dengan taghut,
wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yaitu tali Islam. Siapa yang kafir dengan tauhid, beriman dengan Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yaitu Islam. Kenapa dikatakan wuthqa itu adalah Islam? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi SAW? Ra'sul amril Islam, pokok perkara ini adalah Islam. Pokok perkara ini adalah Islam. Wa umuduhus salah, yaitu wa umuduhus salah, dan tiangnya adalah solat. Tiang Islam ini adalah solat. Wa zirwatu wasanamihil jihad fi sabilillah, dan puncak Islam ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad adalah berperang menegakkan kalimat tauhid, menegakkan syahadat sehingganya matinya dinamakan syahid. Orang yang mati menegakkan syahadat dikatakan matinya adalah syahid. Jadi perang itu menegakkan kalimat tauhid. Nabi tidak pernah berperang dengan para sahabatnya kecuali untuk menghilangkan kesyirikan. Untuk menghilangkan kesyirikan. Dan kini di akhir zaman, kesyirikan itu banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Maka jihad, yaitu yang utama pada zaman ini adalah menyampaikan tauhid. Sebab syirik itu banyak di tengah muslimin. Ini kan mungkin diperangi kaum muslimin, tak mungkin. Tak boleh dalam Islam memerangi kaum muslimin, tapi menyampaikan ilmu tauhid, menyampaikan tentang syirik, supaya mereka meninggalkan kesyirikan. Di zaman Nabi dan para sahabat, kesyirikan itu tidak ada para sahabat melakukannya. Yang ada hanyalah orang-orang kafir. Sehingganya disampaikan tauhid, disampaikan syirik, sehingganya orang kafir itu menentang. Ketika itu tegaklah jihad fisabilillah. Tegaklah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad menegakkan syahadat sehingganya matinya dinamakan syahid. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, inilah kitab Ushulus Salasah yang terakhir, yaitu wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu tamatlah kitab Al-Ushulus Salasah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bu? Ya, seterusnya awak memberi nasihat kepada pemimpin musyawarah itu, pemimpin rapat itu. Pak, waktu solat lah masuk Pak. Solat awak dulu. Sudah solat mereka dilanjut rapat. Ini tak mau dah, permisi awak. Permisi Pak, solat dulu. Solat dulu. Itu cara awak. Mungkinlah awak tanjui nikah dah kan. Solat awak dulu. Mereka diulang rapat mereka. Waktu asar tak tu. Berpupur rapat sampai pukul 6 mereka sudah tu. Ya, tinggalkan itu dulu. Beri nasihat kepada pemimpin rapat awak tu. Solat awak dah lupa. Kau ulang rapat kau. Baralah mau solatnya. 10 minit. Kalau awak, itu kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, itu meninggalkan solat itu karena urusan-urusan dunia, itu bahagian dari kesyirikan. Urusan dunia itunya. Sedangkan para sahabat untuk rapik parang saja tiba solat dulu mah. Bahkan dalam perang pun solat mah. Ada solat khauf namanya, ada dalam Al-Quran surah An-Nisa itu. Tuntunannya berbaris tu, ane di belakang macik senjata. Kau nak muka solat kau, ruku, sujud, salam, rakaat saja. Nyak muka azan tu pindah lo nanti belakang ke muka nanti di belakang. Nani muka cakap pindah ke belakang masjid senjata boleh. Dalam perang saja solat. Aku dalam rapik tinggal solat. Tak boleh tu. Itulah Bu, Bapak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.